Oke ya guys, kembali lagi saya akan memberikan kepada kalian setelah kemarin mengenai insight materi A-level, hari ini saya akan memberikan kepada kalian insight materi ya yang sering keluar di tes-tes perguruan tinggi ya. Saya akan bahas di sini soal-soal ya kira-kira ya bagaimana sih contoh soal eh, tes NTU itu dan kemudian kenapa sih bagi kita itu penting untuk belajar ya untuk mempersiapkan diri kepada tes. Nah, coba ya, saya dikasih di sini memberi kepada Anda contoh untuk tes soal-soal yang ya karakteristik ya yang dari yang pernah keluar. Oke ya, sebagai contoh saya beri soal berikut coba ya. Nomor 1, carilah integral dari dx per x kuadrat ditambah 4x tambah 3. Nah, soal ini dikerjakan dengan menggunakan cara yaitu partial fraction ya. Jadi apa itu partial fraction? Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Nah, kemudian ya kalau mau belajar lagi sampai lengkap sampai tes ya kita sudah membuka kelas ya untuk mempersiapkan kalian pada tes di bulan Februari nanti. Kemudian juga kita akan ya bantu ya dalam persiapan dan intensifnya. Jadi gini ya. Jadi bentuk integral ini itu bisa difaktorkan ya dapat difaktorkan menjadi integral dari dx per x tambah 1 x tambah 3 ya. Nah, di sini yang saya harus lakukan adalah saya harus memisahkan dulu ya integralnya itu misalnya seperti ini. Jadi ini 1 ya. Kalau kita tidak ada depan dia berarti 1 per x tambah 1 x tambah 3 itu sama dengan A per X plus 1 tambah B per X plus 3. Jadi begini ya. Nah, kemudian kita lakukan ya garis silang ya. Nah, jadi ini A dikali X plus 3 tambah B dikali X plus 1 per X plus 1 X plus 3. Nah, itu ya. Nah, ini ya caranya ya seperti biasa, yaitu Anda mengalihkan ya. Oke, sekarang kita lakukan yang namanya adalah, ini ya yang bawahnya sudah sama ya. Jadi yang bawah itu, ini sama ya. Karena yang bawahnya sama, kita hanya memperhatikan yang atas. Walaupun pada tahap universitas itu, ya nanti saya akan jelaskan ya bedanya cara saya dengan cara pada tahap universitas ya. Jadi itu dulu saya akan jelaskan lebih lanjutnya. Oke, jadi kalau saya punya 1 ya, itu sama dengan A kali X plus 3 tambah B kali X plus 1. Nah, jadi kalau di A-level, ini ya, plusnya belajar dengan kode aja adalah, ini bisa dimisalkan. Jadi let X sama dengan min 3. Coba ya, kalau min 3 berarti Anda masukkan ke sini, berarti dia habis. Sehingga, kalau X sama dengan min 3, 1 sama dengan B dikali min 3 plus 1. Ya, jadi min 2B itu, min 2B itu sama dengan 1, B-nya adalah min setengah. Kemudian satunya lagi pembuat nolnya ini ya. Berarti pembuat nolnya adalah X sama dengan min 1 ya. Let X sama dengan min 1. Jadi, kalau X sama dengan min 1, ini habis ya. Jadi tinggal sisa ini, 1 sama dengan A kali 2. A-nya adalah setengah. Oke ya. Dengan demikian, kita sudah dapatkan. Berarti bentuk kita itu ya, bentuk kita itu, yaitu yang di atas ya, saya kasih lagi.
merah ya. Berarti 1 per X plus 1, X plus 3, itu sama dengan A-nya adalah setengah ya. Per X plus 1, B kita adalah min setengah ya, plus sama min ya, jadi negatif ya. X plus 3, oke ya. Di sini, nanti cara ini ya, lihat seperti ini deh, hati-hati. Itu di cara seperti ini, adik-adik sekalian itu kalau Anda sudah kuliah, ada yang nggak boleh, jadi Anda harus gunakan cara yaitu comparing coefficient. Oke ya. Sehingga bentuk dari soal yang nomor 1 ini berubah menjadi integral. Ini saya kasih membatas ya. Integral dari setengah per X plus 1 min setengah per X plus 3 ya. Semuanya ada dx. Kalau saya integralkan masing-masing, hasilnya adalah setengah ln mutlak X plus 1 min setengah ln mutlak X plus 3 ditambah C. Atau bisa disederhanakan menjadi setengah ln. Ini ya, ln itu, ini kan ln itu log ya, jadi Anda harus ingat bahwa ln itu adalah log. Kalau log dikurang itu artinya dibagi ya. Jadi ln mutlak X plus 1 per X plus 3 plus C itu ya, untuk nomor 1. Coba saya beri insight lagi. Tadi sudah untuk nomor 1, sekarang saya kasih soal lagi ya. Untuk nomor 2 itu ya karakteristik ya, soal-soal yang keluar ya, pernah keluar di tes NTU. Sekarang ya mengenai soal-soal yang pernah keluar ya di tes NUS. Saya juga memberi insight. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nomor 2 ya, yaitu integral dari 2x ln x plus 1 dx. Nah, ya, hati-hati ya. Nah, biasanya kalau Anda di sekolah itu belajarnya adalah bahwa yang bisa dihabisin itu yang sebelah kiri ini ya. Kalau di 2x, Anda turunkan jadi 2 ya, Anda turunkan lagi dia jadi 0. Nah, biasanya itu yang dianggap sebagai apa? Yang dianggap sebagai U. Tapi pada tipe soal level cukup berbeda. Anda harus belajar lebih ya, ini namanya ya. Jadi Anda harus misalkan ya justru yang sebaliknya. Karena ln itu kalau diturunin jadinya adalah suatu ya turunan kita per fungsi kita asli. Sehingga ini ya misalkan sebagai contoh ya, turunan dari ln x plus 1 itu adalah ini ya bawahnya adalah x plus 1, di atasnya adalah 1. Nah, jadi ya di sini sebaliknya ya, justru ini harus menjadi U. Justru ini harus menjadi dv. Ingat ya masih ya, integral dari U dv itu sama dengan U kali V min integral dari V du. Ya, saya integralkan ya. Jadi di sini ya U ya, U-nya adalah ln x plus 1. V ya, integral dari 2x adalah x kuadrat. Dikurang integral dari V kita ya, integral dari dv ya, berarti x kuadrat. Satunya lagi U ya, turunan dari dari ln x plus 1 ini ya, yaitu 1 per x plus 1. Nah, sekarang kita harus cari turunan dari itu ya. Oke, di sini kita oret terlebih dahulu ya. Nah, ini oretan kita, integral dari x kuadrat per x plus 1. Nah, jadi bisa ingat ya bahwa x kuadrat itu x kuadrat min 1 plus 1 per x plus 1 ya, dx. Jadi ini bisa dipisah ya, x kuadrat min 1
X plus 1 ditambah integral dari 1 per X plus 1 dx. Ini ya bisa dibagi ya, integral dari X min 1. Ini ya integralnya ya. Nah, nanti integral dari 1 per X plus 1 dx. Oke, kita turunkan lagi. Jadi integral X itu adalah setengah X kuadrat ya. Integral min 1 adalah min X. Nah, integral dari 1 per X plus 1 adalah ln X plus 1 ya. Dx. Jangan lupa plus C. Jadi ini ya, kita gabungkan ke atas. Jadi ini X kuadrat ln X plus 1 minus. Ya, pindahkan ya itu ya. Setengah X kuadrat min X tambah ln X plus 1. Nah, C-nya anggap saja sebagai arbitrary constant, kita taruh di belakang ya. X kuadrat ln X plus 1 min setengah X kuadrat plus X negatif ln X plus C, X plus 1 ya, kemudian tambah C. Nah, itu ya integral pada pembahasan saya di kesempatan kali ini. Jadi, ya itu ya, jadi ya kita membuka kelas. Jadi kalau adik-adik sekalian ya, barangkali mau belajar ya kita masih membuka kelas kita dan belajar sama Kodaju. Sekali lagi bukan hanya belajar ya, tapi juga ya kita akan ya diskusi, kemudian banyak hal yang kita akan ini sih dengan metode pembelajaran yang menarik ya. Tentunya kalian ya bisa lihat di IG Koko bagaimana rekam jejak Koko selama mengajar. Jadi ya itu guys yang bisa Koko kasih. Kemudian juga kita juga bisa konsultasi mengenai jurusan. Jadi kalau di NTU itu pilihan jurusannya, NTU maupun NUS ya, jurusannya itu ada 5 ya. Jadi Anda silakan pilih dengan bijaksana. Diharapkan itu ya Anda bisa masuk di sini ya. Ya karena ya cukup terbuka kesempatan untuk kalian, kurang lebih setiap tahun itu ada ya 70 sampai 100 anak Indonesia yang bisa lulus. Sekarang juga lebih dari 100, tapi itu ya tergantung kita ya rankingannya ya dalam negara kita dalam NTU Entrance Exam, karena itu tergantung oleh ya kuota di setiap jurusan ya. Apakah kita punya penduduk di negara kita tuh bisa bersaing nggak anak SMA kita. Kalau bisa bersaing ya tentu lebih banyak lagi. Mungkin itu yang bisa saya kasih untuk kesempatan pada kali ini. Bye bye, thank you semuanya. See you again.